Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan kali ini, izinkan Bapak akan menyampaikan materi pada video pembelajaran kedua kali ini, ya, sesuai dengan apa yang sudah diprogramkan. Sistem pembelajaran kita dilakukan dengan sistem daring, yaitu kita melakukan pembelajaran dari jarak jauh. Semoga semuanya, ya, dalam kondisi sehat walafiat, tetap menjalani protokol kesehatan untuk mencegah penyebaran COVID-19 dengan cara menjaga jarak dan tetap menggunakan masker jika melakukan kegiatan di luar. Oke, baiklah, kita akan mulai saja materi kita pertama dalam video pembelajaran kedua. Masih dalam mengoperasikan PLC, ya, indikator kompetensinya yang sudah kalian ikuti, yang sudah kalian pelajari, yaitu mengoperasikan sistem dan komponen perangkat keras PLC. Di dalamnya terdapat memahami operasional PC, yaitu pengertian PLC dan model PLC. Maka untuk video pembelajaran yang kedua, materi berikutnya adalah komponen perangkat keras PLC. Komponen perangkat keras PLC itu merupakan bagian hardware dari PLC itu sendiri. Pada minggu yang lalu kita telah menyaksikan bersama model dari PLC, yaitu ada dua model. Yang pertama model modular, yang kedua adalah model compact. Yang semua model PLC ini lebih dititik beratkan pada jenis PLC Omron. Baik model modular dan model compact itu mempunyai kesamaan, ya, kesamaan dalam hal apa? Kesamaan dalam hal komponen perangkat kerasnya. Itu sama, perangkat kerasnya baik modular maupun compact itu sama, yaitu mempunyai 4 struktur dasar atau yang merupakan komponen utama dari PLC. Ya, apa saja? Yang pertama adalah dalam komponen utama PLC itu adalah modul CPU. Yang kedua adalah modul input. Kemudian yang ketiga adalah modul output. Dan yang keempat adalah modul power supply, ya. Jadi keempatnya ini, ya, baik PLC model modular ataupun PLC model compact, ini sama, ya, mempunyai 4 komponen utama. Hanya yang membedakan antara model modular dan model compact itu terdapat pada casingnya, ya, pada bagian-bagiannya. Kalau untuk model modular, ya, keempatnya ini terpisah, ya, menjadi modul tersendiri, ya. Jadi ada 4 modul yang terpisah, ya. Tapi
keempat ini bisa disatukan. Sedangkan tipe model PLC compact, ya, ini keempatnya ini menjadi satu kesatuan, ya, menjadi satu yang dibungkus dalam satu casing, ya, namanya compact. Jadi lebih ringkas, ya, tidak terpisah. Nah, seperti yang terlihat pada gambar ini, ya, kita lihat sini ada gambar, ya, gambar tersebut menunjukkan bagian-bagian dari komponen utama PLC model compact, ya, jadi di dalamnya menjadi satu kesatuan. Ya, di sini ada CPU. Kalau kita lihat di dalam bagiannya ini terdiri dari Central Processing Unit atau CPU, ya, atau dinamakan juga prosesor. Ya, kemudian ada bagian memori, ya, ini. Nah, kemudian antara CPU ini, ya, yang sini terdapat ada prosesor, ada memori, ini akan saling terhubung dengan alat pemrograman, ya, saling terhubung. Ini akan memberikan informasi data. Jadi dari PC, ini komputer, memberikan data kepada CPU, kemudian pada CPU akan memberikan data pula kepada PC, ya. Ya, di sini kemudian ada modul input yang akan memberikan masukan sinyal dari alat input, ya, yang akan diproses dalam satu, ya, tempat, ya, namanya CPU. Kemudian akan mengeluarkan data, ya, setelah mendapatkan masukan input, kemudian memproses datanya, ya, dari program yang sudah dibuat, maka dikeluarkan melalui modul output yang berupa apa ini, motor, ya, kemudian lampu dan sebagainya. Kemudian di sini juga ada power supply, ya. Nah, power supply ini memberikan sumber tegangan kepada siapa? Kepada ketiganya, yaitu modul input, kepada CPU, juga kepada modul output, ya. Jadi peran power supply di sini sangat vital. Tanpa adanya power supply, maka ketiga modul ini tidak akan mendapatkan aliran arus. Ya, itu sekilas saja, ya, dari keempat komponen utama daripada PLC. Baiklah, sekarang kita bahas satu persatu keempat komponen utama dari PLC. Yang pertama adalah modul CPU. Ya. Modul CPU itu terdiri dari dua komponen, ya. Terdiri dari dua komponen, yaitu yang pertama adalah CPU itu sendiri atau Central Processing Unit, atau yang lebih kenal disingkat adalah prosesor. Apa itu CPU? CPU adalah sebuah mikroprosesor yang mengatur kerja dari sistem PLC. CPU ini menjalankan program, yaitu berupa ladder diagram. Jadi program yang dijalankan oleh CPU ini, ya, berupa ladder diagram yang secara umum akan kita pelajari. Kemudian memproses sinyal input dan output dan mengupdate status input output dalam satu scan time tertentu, ya. Nah, ini di sini CPU ini adalah sebuah mikroprosesor, ya, sebuah alat yang bekerja atau merupakan otak daripada PLC, yang mengatur kerja pada PLC. Jadi otaknya itu adalah mikroprosesor.
Nah, mikroprosesor ini menjalankan program yang berasal dari alat pemrograman atau yang berasal dari PC yang berupa ladder diagram, ya. Kemudian dari program tersebut itu akan diproses, ya, bersamaan dengan sinyal input. Jadi dari sinyal input ini akan memproses masukan, ya, bersamaan dengan program yang dibuat. Nah, juga CPU ini mengupdate status input output. Jadi apabila ada perubahan program, ya, maka ini juga bisa dijalankan oleh CPU dalam satu scan tertentu. Jadi dalam membaca itu dari awal sampai akhir, ya. Waktu yang diperlukan itu, ya, dalam menjalankannya itu dari awal sampai akhir, itu yang dinamakan satu scan tertentu. Nah, kemudian tugas dari CPU dalam PLC adalah mengontrol dan mensupervisi semua operasi PLC, ya. Sebuah komunikasi interval atau bus system membawa informasi dari dan ke CPU, input dan output, dan memori, ya. Jadi tadi di atas ini ada kerjanya, ya. Kerjanya itu menjalankan program, memproses sinyal, mengupdate dan mengupdate satu input output dalam satu scan tertentu. Itu kerjanya. Nah, tugasnya itu adalah mengontrol, ya, kemudian mengawasi, ya, semua operasi PLC, ya, melalui sebuah komunikasi internal yang dinamakan bus system, ya. Nah, sini akan membawa informasi itu dari CPU ke input output dan memori. Itu tugasnya. Kemudian CPU pada umumnya dilengkapi dengan alat komunikasi, ya. Alat komunikasi ini tujuannya apa? Menghubungkan antara pemrograman dengan yang dari PC ke PLC. Itu namanya alat komunikasi atau namanya port komunikasi, ya. Nah, alat komunikasi ini, ya, akan menghubungkan CPU, ya, ke memori dan I/O. Nah, tugas ini itu dijalankan oleh 3 bus. 3 bus. Bus yang pertama adalah dinamakan control bus. Yang kedua adalah address bus. Yang ketiga adalah data bus. Nah, ketiga ini, ya, yang akan mengkomunikasikan, ya, data yang masuk dari PC, ya, data atau sinyal yang masuk dari input, ya, kemudian ada sinyal yang harus dikeluarkan melalui output. Nah, salah satu dari tugas control bus itu adalah mengizinkan CPU mengontrol kapan harus menerima atau mengirim informasi dari salah satu I/O atau memori. Jadi data yang masuk, ya, data yang masuk dari alat pemrograman itu akan dikontrol oleh control bus, ya. Ya, kapan dia menerima dari input atau kapan dia harus mengirimkan informasi ke output.
ya. Atau dari keduanya itu sebelum terkirim, ya, itu tersimpan melalui suatu tempat yang namanya memori. Kemudian address bus tugasnya adalah mengizinkan CPU untuk menetapkan alamat untuk membuka komunikasi pada daerah tertentu yang ada di memori atau di I/O. Ya. Jadi di dalam satu bentuk pemrograman di sini tugas CPU itu juga itu menetapkan alamat. Ya. Karena pada PLC itu terdapat beberapa alamat yang masing-masing tugasnya itu sebagai penghubung, ya. Tiap alamat itu akan menghubungkan satu, kemudian akan diprogram, ya. Kemudian dari alamat tersebut akan memberikan komunikasi, ya, kepada modul, kepada outputnya. Ini adalah address bus. Kemudian data bus tugasnya adalah mengizinkan CPU, memori, dan I/O untuk saling tukar-menukar informasi data. Jadi data yang masuk melalui input itu akan diproses, ya. Kemudian data yang masuk dari alat pemrograman itu akan diolah. Nah, ini akan saling tukar-menukar informasi data dari input, masukan, kemudian dikomunikasikan dengan alat pemrograman, ya. Kemudian hasilnya akan diperoleh, ya, dan akan diberikan kepada I/O. Itu tugas daripada data bus. Yang kedua, dari memori dari CPU itu adalah memori, ya. Jadi pertama yang sudah kita bicarakan tadi adalah prosesor, ya, atau CPU. Yang kedua adalah memori. Ya, jadi di sini memori merupakan suatu modul atau unit untuk menyimpan data-data dan program. Ya. Jadi tadi ada data yang diberikan melalui alat pemrograman dari PC, diproses, ya. Kemudian digabungkan dengan sinyal masuk dari input. Ya. Nah, sebelum data itu diberikan pada output, itu tersimpan dulu di dalam satu tempat yang namanya memori. Jadi data-data dan program ini akan tersimpan dalam satu memori, ya. Nah, memori pada program PLC yaitu menggunakan memori semikonduktor seperti RAM, ROM, atau PROM, EPROM, atau EEPROM, ya. Jadi tugas memori di sini adalah dia bisa menyimpan data dan juga bisa mengatur kecepatan dalam tukar menukar informasi data, ya. Jadi ada data yang tersimpan dalam satu tempat dan bagaimana data tersebut dijalankan atau kecepatan membaca, ya, data itu. Nah, mengenai penjelasan apa itu ROM, PROM, dan EPROM ataupun EEPROM, ini tidak akan Bapak bahas dalam bahasan ini. Silakan kalian lihat sendiri atau mencari informasi mengenai apa itu RAM, apa itu ROM. Di sini kita lihat bentuk daripada memori, ya, seperti ini, ya, sebuah mikroprosesor yang cukup kecil di sini, ya. Ya.
ditujukan untuk kecepatan daripada memori. Kemudian yang kedua adalah modul input. Modul input merupakan antarmuka, ya. Jadi modul input itu berupa perangkat unit input yang berupa interface antara mikroelektronika dari PLC dengan peralatan dari luar PLC, ya. Jadi modul input ini merupakan sekumpulan mikroelektronika dari PLC, ya. Nanti di situ ada beberapa komponen elektronika yang akan terhubung dengan peralatan dari luar PLC seperti saklar atau tombol, sensor, dan peralatan input yang lainnya. Nah, pada modul input itu terdapat interface, ya, terdapat interface. Jumlah rangkaian interface sama dengan jumlah rangkaian terminal input yang ada pada modul. Nah, sedangkan jumlah rangkaian interface itu, ya, dari satu input, ya, dari modul input pada modul mengacu pada ukuran 1 watt. Jadi jumlah rangkaian interface input pada modul itu mengacu pada ukuran 1 watt data, ya. 1 watt data yaitu 16 bit. Sebagai contoh kita lihat di sini, ya. Ya, kita lihat di sini ada sebuah modul input, ya, yang sini terlihat ada bit pertama, ya, ditunjukkan dengan angka 0, ya, in 0, input 0, terus sampai dengan input 15. Maka di sini merupakan interface daripada modul input itu, ya, terdiri dari 16 bit, ya. Jadi hitungnya dari 0 sampai 15, berarti di sini ada 16 bit, ya. Jadi tiap bit, ya, tiap satu bit ini terhubung ke satu rangkaian interface. Nah, sekarang bagaimana bentuk rangkaian interface-nya? Ya, ini kita lihat sini. Ini adalah sebuah rangkaian interface input, ya, atau rangkaian input interface. Pada rangkaian input interface ini bagian dalamnya itu berupa internal circuit, ya. Internal circuit ini yang akan memberikan atau sebagai masukan dari sinyal yang masuk dari peralatan input. Bagian-bagian daripada input interface ini, yang pertama berupa lampu indikator status input. Nah, lampu indikator status input ini akan menyala jika ada sinyal yang masuk, ya. Nah, biasanya tiap-tiap bit, ya, tiap-tiap bit atau nomor itu ada indikator status, ya, inputnya. Nah, seperti di sini, ya. Jadi kalau misalnya pada alamat pada 00 in 00 sini terhubung dalam suatu rangkaian, ya, kemudian, ya, akan memberikan tanda lampu ini akan menyala, ya. Sini akan menyala.
Demikian juga misalnya pada in 01 ya, akan menyala jika diberi masukan dari peralatan input. Ini namanya indikator status input. Yang kedua adalah rangkaian penyearah tegangan. Ya, kalau kita lihat di sini gambarnya, ini adalah sebuah dioda bridge ya, atau model dioda jembatan. Jadi dioda jembatan ini ada 4 buah dioda yang terpasang di sini, yang tugasnya adalah sebagai penyearah tegangan. Ya, jadi sinyal yang masuk dari inputnya ini akan disearahkan tegangannya melalui rangkaian penyearah tegangan. Kemudian bagian rangkaian berikutnya adalah terminal input. Nah, di sini terminal input. Ya, jadi terminal inputnya ini seperti ini, ya, yang biasa ditandai dengan alamat ya, 00, 01, 02, seperti ini terminal input. Dan juga ada lagi namanya terminal COM. Ya, terminal COM input. Nah, ini. Jadi antara terminal in dan terminal COM ini akan terhubung dengan sumber tegangan. Ya. Terhubung dengan sumber tegangan. Kemudian bagian yang lainnya adalah komponen input. Yang kita digambar adalah sebuah saklar atau tombol. Ya, sebuah tombol. Dan yang terakhir adalah sumber tegangan input. Ya. Nah, sumber tegangan input ini dalam pemasangannya ini bisa 2 sumber tegangan yang berbeda. Kita lihat sumber tegangannya seperti ini ya. Nah, di sini ada keterangannya ya, ini sumber tegangan. Nah, sumber tegangan pada rangkaian input di sini ada 2 ya. Kalau pada gambar yang pertama di sini kita lihat bahwa COM mendapat sumber tegangan negatif, sedangkan pada input apabila komponen input ini ditekan maka mendapat tegangan positif ya. Nah, apakah dengan rangkaian yang ini, yang satunya sumber tegangan input yang ini ya, yang kita lihat dari gambar di sini, COM mendapat sumber tegangan positif dan input ya mendapat sumber tegangan negatif. Yang menjadikan pertanyaan, apakah apabila pemasangan ini berbeda akan berdampak pada ya internal circuit atau modul input interface-nya, apakah akan berbahaya atau tidak? Ya, tentunya dalam pemasangan kedua sumber ini ya akan menentukan kerja daripada input interface. Sekarang kita lihat perbedaannya ya. Apabila kedua sumber tegangan itu dipasang berbeda satu dengan yang lain. Sekarang kita lihat di sini adalah sebuah gambar rangkaian input interface ya. Yang kita bicarakan adalah bagaimana kalau jika sumber tegangan ini tidak sama. Apakah rangkaiannya ini bekerja atau tidak? Jadi kalau sebuah internal circuit ini ya, yang bagian ini ya, internal circuit ini kita analogikan atau kita garis dengan sebuah ini simbol dioda Zener ya, dengan sebuah sumber tegangan input terhubung dengan positif
COM terhubung dengan negatif, ya. Berarti yang ini, ya. COM dapat sumber positif, input dapat sumber tegangan negatif. Dengan gambar yang di bawahnya ini kita lihat, ya, sama, ya. Apabila yang hanya berbeda sumber tegangan saja, D2 itu akan mewakili dari internal sirkuit, ya. Kemudian ini adalah bridge diodanya, dioda jembatan, diwakilkan dengan gambar seperti ini, ya. Sekarang dengan bentuk gambar atau dengan bentuk sumber tegangan yang berbeda ini, apakah ini akan menyala atau tidak? Mari kita lihat pada gambar berikutnya. Ya, sini gambar di sini itu akan menjelaskan pengaruh polaritas pada terminal input, ya, in dan COM terhadap interface input. Jadi interface input ini, ya, digambarkan ini dengan kondisi sumber tegangan seperti ini, dan gambar yang kedua, ya, interface input ini dihubungkan dengan sumber tegangan yang ini, yang berbeda. Hasilnya, ya, melalui satu bentuk percobaan, ya, pada gambar yang pertama, jika SW1 ini ditekan, maka terjadi, ya, aliran arus dari saklar menuju dioda, ya. Nah, kemudian dari negatif juga akan menuju suatu dioda. Yang dihasilkan adalah ini menyala. Artinya rangkaian interface input bekerja, ya. Nah, sekarang jika polaritasnya dibalik, ya, jika polaritasnya dibalik, ya, seperti ini, maka akan dihasilkan, ya, jenis tegangan yang berbeda, tetapi tetap akan menghasilkan aliran arus yang sama. Jadi ini gambarnya sedikit berbeda, ya. Ini positif negatif, ini negatif, ya, sama. Tapi pada penjelasannya, ya, jika di sini diberikan sumber tegangan positif, tadi ini positif, berarti ini negatif, ya, tetap akan menghasilkan arus yang sama, ya. Ini salah gambar nih, maaf nih, ya. Gambar sini negatif, ini positif, ya. Jadi pada sumber tegangannya ini, ya, salah gambar, ya. Jadi tetap apabila ini sebuah negatif dialirkan menuju satu dioda, maka dia akan menghasilkan arus keluar, ya. Demikian juga untuk ini, ya, akan menghasilkan satu arus yang menjadikan ini tetap menyala, ya. Jadi pada dasarnya adanya perubahan polaritas di dalam hubungan input dan COM ini tidak akan berpengaruh pada interface input. Jadi, ya, jadi itu. Jadi kesimpulannya, ya, walaupun berbeda sumber tegangan, tetap akan interface input akan bekerja, disebabkan karena adanya ini 4 buah dioda ini. Jadi 4 buah dioda ini yang fungsinya adalah sebagai pengaman rangkaian pada interface input, ya. Jadi ini kegunaan daripada bridge dioda. Kemudian yang ketiga adalah modul output, ya. Modul output ini terdapat sejumlah rangkaian interface antara bengkak, ya, dari output. Jadi sama halnya dengan modul input, maka modul output juga terdiri dari rangkaian interface. Jumlah rangkaian interface sama dengan jumlah terminal output yang ada pada modul, ya. Jadi sama dengan modul input. Jumlah rangkaian interface
output pada setiap modul mengacu pada ukuran satu word data, yaitu 16 bit ya. Jadi satu word data itu adalah 16 bit. Jadi kalau kita lihat ini adalah modul output ya. Jadi kalau di sini adalah bit pertama, tanda outputnya ada 00 sampai kita lihat sini adalah output 15, berarti bit 16 ya. Ini contoh dari terminal atau modul output. Sekarang bagaimana rangkaian interface-nya? Jadi secara umum rangkaian output interface biasa terbagi menjadi 3 ya, seperti ini ya. Rangkaian ada internal sirkuit PLC ya, dari apa namanya tadi, interface input ya, internal circuit ya, ini PLC terhubung dengan relay, dinamakan output relay karena di sini menggunakan relay ya, yang tadi dari beban listrik, outputnya AC ya. Yang kedua ada beban listrik DC. Jadi pada output relay ini menggunakan bisa digunakan pada beban listrik AC dan beban listrik DC. Yang kedua ini adalah output sinking transistor ya. Pada gambaran pertama ini menggunakan relay ya, sebagai outputnya, sedangkan kepada output sinking relay menggunakan transistor ya, sebagai outputnya. Nah, perbedaannya dengan output relay ya, kalau output relay ini bisa menggunakan beban listrik AC ya, bisa juga menggunakan beban listrik DC karena dia menggunakan relay ya. Jadi tidak akan berpengaruh karena sini adalah kerjanya kerja mekanik ya. Di sini ada coil, jika menjadi tegangan dia akan mekanik ini akan bekerja. Jadi kalau bila ini terhubung dengan DC maka akan menghasilkan DC. Bila ini terhubung dengan AC maka akan menghasilkan AC. Ini output relay. Nah, sedangkan pada output sinking transistor ya, karena ini menggunakan transistor sebagai saklarnya ya. Kalau ini kan menggunakan relay sebagai saklarnya, kalau ini transistor sebagai saklarnya ya, maka menjadikan beban ini adalah beban DC ya. Yang ketiga adalah output sourcing transistor ya. Ya, ini sama halnya dengan sinking transistor ya, hanya perbedaan pada pemasangan beban ya. Kalau pada sinking transistor itu ada sini sebagai sumber positifnya, sebagai beban terhubung dengan sumber positif, sedangkan pada sinking ini terhubung dengan negatifnya. Jadi berbeda pada polaritas ya, sumber tegangan ya. Jadi di dalam penggunaan atau pemilihan PLC kita harus melihat jenis beban yang akan kita gunakan, apakah AC atau DC. Maka untuk pemilihan PLC juga harus kita lihat apakah menggunakan sesuai tidak dengan jenis beban yang akan kita gunakan. Nah, berdasarkan modul interface output ya, pada model PLC Omron ya, compact ya, Omron CPM2A ini akan memiliki beberapa spesifikasi. Jadi sebelum kita menggunakan PLC atau menggunakan PLC ya,
harus tahu dahulu berapa jumlah EO nya. Jadi 3 hal yang harus kita ketahui sebelum kita menggunakan PLC, khususnya model Omron. Pertama, harus tahu dulu jumlah I/O nya. Yang kedua, harus tahu satu daya yang dipakainya apa. Nah, yang ketiga, outputnya itu berupa apa, menggunakan relay atau syncing atau sourcing ya. Nah, untuk tipe PLC Omron CPM2A ini ya, ada beberapa model ya. Sini ada CPM2A 20 CDR-A ya. Nah, CPM2A ini adalah jenis Omronnya ya, CPM2A 20 ini menunjukkan apa? Jumlah I/O nya. Jumlah I/O ini akan menentukan berapa banyaknya input dan berapa banyaknya output. Jadi kalau pada model 20 CDR ya, berarti ada 20 input output ya, dengan jenis interface outputnya adalah relay. Jadi kalau A, D itu A ya, CDR A itu menggunakan relay, CDR-D itu menggunakan relay. Dan kan ada 20 CD-TD, berarti menggunakan jenis output syncing transistor. Tetap sini menggunakan 20 I/O ya, CDT, DTD ya, syncing transistor. Atau kalau model menggunakan CPM2A 20 CDT1D, maka menggunakan sourcing transistor sebagai outputnya, interface outputnya. Nah, sedangkan untuk jumlah EO ya, kalau kita lihat di sini 20 EO ini, sini ada 12 input dan 8 output. Kemudian untuk 30 EO 18 output dan 12 output. 40 EO itu ada 24 input dan 16 output ya. Sedangkan 60 EO ada 36 input dan 24 output. Nah, yang menjadikan pertanyaan, apakah pembagian ini sembarang atau sudah ditentukan ya? Jika kita lihat dari jumlah input dan output ya, dari masing-masing ini ya, EO nya ada kesamaan 12 input dan 8 output. Kalau kita lihat perbandingannya adalah 3:2 ya, 3:2. Kalau 3 kali 8 24, 2 kali 12 24, ini 3:2. Sama halnya juga dengan 30 EO, ini ada 18 input dan 12 output. Nah, kalau kita lihat perbandingannya tetap 3:2. 3 kali 12 36, 2 kali 6 18, sama 26 ya. Nah, kita lihat juga di sini 40 EO ya, terdiri 24 input dan 16 output. Tetap kan perbandingannya 3:2 ya, 3 kali 16, 2 kali 24 ya, 48 ya. Ini kali 3 48, ini kali 2 48. Tetap perbandingannya 3:2. 60 EO yang kita lihat sini ada 36 input dan 24 output. Tetap perbandingannya 3:2 ya. Jadi untuk tipe model PLC ya, kalau kita melihat jumlah EO nya ya, kita bisa menentukan berapa sih besarnya input, banyaknya input, dan berapa banyaknya output dengan perbandingan 3:2
ya. Jadi cukup jelas di sini ya penjelasannya dalam pemilihan model PLC. Yang pertama, kita harus tahu dulu jumlah EO yang butuhkannya berapa. Kemudian catu daya yang kita pakai apa, apakah AC, DC, atau dua-duanya, ya, DC saja atau AC, DC. Jadi kalau kita ingin menggunakan AC DC, maka kita jenis modelnya adalah ini, ya, CPM 2A 20 CDRA, ya, atau yang ini CPM 2A 20 CDRD. Maka kita bisa menggunakan inputnya 24 volt DC dan dayanya adalah 20 AC, ya, ini, ya. Jadi untuk yang CDRA ini bisa 2, ya. Kalau CDRD itu kita menggunakan input ini, input DC nya saja tapi menggunakan relay, ya. Oke, kita lanjut. Yang terakhir adalah modul power supply, ya, seperti yang sudah dijelaskan di muka, ya, bahwa power supply itu digunakan untuk memberikan pasokan catu daya ke seluruh bagian PLC, ya, baik itu CPU-nya, memori, modul input, dan modul output. Nah, kebanyakan PLC itu bekerja pada catu daya 24 volt DC atau 220 volt AC. Pada beberapa PLC itu ada yang satu dayanya terpisah seperti jenis modular, ada juga yang jadi satu. Kalau jenis modular biasanya menggunakan satu daya yang cukup besar. Sekarang kita lihat contoh model PLC CPM2A. Di sini disajikan sebuah gambar dari CPM2A. Nah, ini interface-nya, ya. Tampak mukanya dari CPM2A. Di sini ada terminal, ya, L1, L2 di sini, ya. L1, L2 ini juga berfungsi sebagai netralnya. Ya, kemudian di sini ada terminal input, ya, beberapa terminal input baik di sini maupun di atas. Ini adalah bagian daripada terminal input, dan di bawahnya di sini ada terminal, ya, DC, ya, 24 volt positif negatif, dan sampingnya adalah terminal output, ya. Dari sini sudah ada tandanya. Nah, kemudian di sini ada apa namanya, kabel komunikasinya, ya, sini menggunakan RS232C, serial portnya nih. Nah, sini yang namanya indikator status atau lampu indikator, ya, sesuai dengan alamat pada terminal input ataupun terminal output. Ini ada lampu indikator status. Nah, kemudian sini ada port verifier untuk programan menggunakan konsul. Jadi selain menggunakan PC juga bisa menggunakan konsul. Kalau menggunakan PC berarti larinya ke sini, RS232. Sekarang kita lihat kembali contoh dari model PLC CP1L. Ya, sama halnya dengan CPM2A. Ya, di sini terlihat ada beberapa terminal yang tidak jauh berbeda sebetulnya, hanya modelnya saja. Ada terminal AC L1 L2, ya, dihubungkan sumber tegangan 220. Ada terminal COM-nya, COM input, ya. Kemudian di sini ada terminal inputnya, ditandai dengan alamat 001 sampai dengan 0011. Ya, kemudian sini ada kabel peripheral portnya USB. Jadi nanti yang akan membedakan pada CPM2 itu dalam penghubungan kabel pada PC itu pada ini
Kalau pada CPM2A itu menggunakan RS232 kabelnya, sedangkan pada CPS1A menggunakan USB. Ya, kemudian ini ada power supply-nya ya, sini ada positif negatif. Ya. Jadi antara in positif negatif yang tadi disampaikan di depan ini bisa positif yang terhubung dengan terminal COM, bisa juga negatif yang terhubung pada terminal COM. Dan salah satunya apabila misalnya positif terhubung pada terminal COM, maka yang negatifnya terhubung pada alamat input. Ya. Kemudian sini sampingnya ada alamat ya, terminal outputnya. Ya, biasanya diberi tanda 100.00 atau CH channel. Ya. Kemudian sini ada port serial ya untuk transfer program dari komputer ke PLC. Nah, ini ada dua, bisa menggunakan port serial, bisa menggunakan USB. Oke, demikian pembahasan saya kali ini. Mohon maaf pada tersendat karena cukup lama loadingnya, sehingga dalam menjalankan pembahasannya agak sedikit terganggu. Itu saja barangkali, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.